Saat itu malam sudah larut. Aku masih berjalan menyusuri kota yang mulai sepi, sambil menuntun motorku yang tengah mogok. Hari ini memang berat bagiku. Kerjaan yang menumpuk hingga harus lembur. Bos yang selalu marah-marah. Dan ditambah dengan motorku yang tiba-tiba mogok, di sepanjang jalan tak ada satupun bengkel yang masih buka, mengingat saat itu hari sudah larut malam. Sesampainya di rumah, ibu membukakan pintu. "Kenapa baru pulang jam segini, Nat?" tanya ibu heran. "Tadi aku harus lembur, dan motorku mogok. Jadi terpaksa harus jalan kaki sambil menuntun motor," jawabku. "Kasihan sekali kamu, Nak. Ibu buatkan mie instan. Kamu pasti lapar," sambut ibu. "Memangnya ibu tidak masak?" tanyaku. "Tadi siang ibu masak opor ayam kesukaan kamu. Tapi tadi, teman kantor kakakmu singgah ke rumah. Jadi opornya habis oleh mereka." "Tidak apa-apa, Bu," jawabku. Keesokan harinya, sebelum aku berangkat ngantor, ayah memanggilku. Dia hendak berbicara denganku. Lalu aku menemuinya di sofa, depan TV tempat favorit ayahku. "Iya, ayah. Kau memanggilku?" tanyaku. "Sini duduk, Nak." "Ayah, mau bicara sebentar," sambut ayahku. "Semalam motormu mogok ya?" tanya ayah. "Iya ya," jawabku. "Nak, kalau boleh ayah tahu, sekarang tabunganmu sudah berapa?" lanjut ayahku. "Tabunganku baru ada 15 juta ya," jawabku dengan raut wajah yang masih bingung. "Jadi begini, Nak, kondisi ekonomi ayah sedang tidak baik-baik saja. Sedangkan Clara adikmu ingin melanjutkan pendidikannya ke universitas. Jadi kalau boleh, bisakah uang tabunganmu ayah pakai untuk biaya pendaftaran masuk kuliah adikmu? Soal motormu, untuk sementara kau bawa dulu ke bengkel. Pasti masih bisa dibetulkan." Jelas ayahku panjang lebar. Mendengar perkataan ayahku tadi, seketika aku terdiam, seakan bumi berhenti, dan semua harapan sirna. Aku benar-benar kecewa. Aku adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Aku selalu merasa bahwa orang tuaku sangat tidak adil memperlakukanku. Tidak seperti memperlakukan kakak dan adikku. Apa yang diinginkan kakakku selalu dikabulkan oleh kedua orang tuaku. Dia ingin motor ayah belikan. Dia ingin kuliah ayah biayai. Begitu pula dengan adikku. Kemarin, baru saja ia dibelikan handphone baru. Sekarang dia ingin lanjut kuliah tanpa melihat keadaan ekonomi ayah. Dan yang menyebalkannya lagi, ayah memperjuangkannya. Bahkan sampai ingin menguras tabunganku, hasil jerih payahku sendiri. Mungkin semua orang bilang aku egois, tapi aku hanya cemburu. Saat itu keadaan ekonomi ayahku sedang baik. Ayah tidak berniat menguliahkanku, ia malah menyuruhku bekerja. Kalau Clara sampai kuliah, berarti di antara 3 anaknya hanya aku yang tidak dikuliahkan oleh orang tuaku. Tidak itu saja. Motor yang mogok ini adalah hasil jerih payahku sendiri. Tidak seperti kakakku yang punya motor hasil uang ayahku. Hidup dengan keadaan seperti ini sejak kecil, ketika aku mulai paham cinta kepada orang tua. Tapi kasih sayang mereka itu tak adil. Soal makanan yang ayah bawa sedari pulang kerja, pasti sesuai keinginan kakak atau adikku. Dan mainan yang aku mainkan waktu kecil adalah bekas kakakku. Padahal kakakku soma-soma sudah bekerja. Gajinya lebih tinggi dibandingkan denganku. Tapi yang diperas oleh ayah dan ibu adalah aku. Bahkan jika aku memberi uang lebih untuk ibu atau ayah, mereka menyimpannya. Seminggu kemudian uang itu diminta kakakku. Katanya untuk keperluan perawatan mobilnya. Sampai kapan orang tuaku memperlakukanku seperti ini? Aku sebut ini adalah penyakit orang tuaku. Yang mungkin di luar sana ada yang senasib denganku.